Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di Masjid Al-Abrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang abrar. Apa arti al-abrar? Al-abrar artinya apa? Pernah baca kata-katanya? Innal abrara lafi na'im. Apa artinya? Ya, Bapak ketua DKM harus tahu. Innal abrara lafi na'im. Apa artinya? Sesungguhnya al-abrar, masjid, bukan masjid. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan, lafi na'im, betul-betul mereka akan berada dalam kenikmatan yang sangat banyak di akhirat. Yaitu maksudnya mereka dalam surga. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjid Al-Abrar, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang abrar dan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian kita berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Abrar beserta jajarannya yang telah memberikan tempat dan waktu untuk bisa berbagi ilmu bersama di sini. Insyaallah kita akan memulai kajian berkaitan dengan ilmu fikih, dan kitabnya telah kita sepakati, bukunya harus kenal dulu Pak ya. Jadi pada kesempatan kali ini untuk pengantar ilmu fikih kita akan bahas tentang bukunya itu apa ya, biar kenalan dulu sama bukunya. Kemudian kita akan pelajari ilmu fikih itu definisinya apa. Terus manfaatnya kita belajar fikih itu apa? Lalu apa saja menunya? Jadi kalau kita makan menunya apa aja? Nah itu fikih itu apa yang akan kita pelajari. Nah lalu manfaat dari itu apa? Lalu nanti penulis akan menjelaskan juga tentang metodologi penulisan tentang ilmu fikih ini, dan yang paling bagus seperti apa kalau kita mau belajar ilmu fikih. Ya. Makanya buku yang kita pilih adalah kitabnya apa namanya? Sahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdihu Madzahibil A'immah. Ya. Bukunya ini. Ini kalau kitab Arabnya ini 4 jilid. 4 jilid, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Kita dikit-dikit. 4 jilid kitabnya. Kalau terjemahnya sudah banyak, itu ada 5 jilid. Lumayan tebal-tebal. Ya, saya nggak jualan, silakan Bapak cari di Tokopedia ataupun Shopee. Nggak boleh nyebutin merek. Ya, silakan cari. Di toko online juga ada, yang offline juga ada. Sahih Fiqhis Sunnah. Ya. Ada buku tambahan yang beliau tulis, yaitu dengan judul Kashful Akinnah. Jadi Kashful Akinnah ini menulis tambahan-tambahan tentang permasalahan fikih yang tidak beliau tulis di kitab Sahih Fiqh Sunnah. Penulisnya siapa? Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Nah itu nanti Bapak cari. Ada kitab yang terkenal namanya Fiqh Sunnah, karya siapa? Sayyid Sabiq. Nah bukan itu. Kitab yang kita bahas Sahih Fiqh Sunnah. Ada kata-kata sahih. Nah, apa makna sahih fiqh sunnah? Biar ketika
kajian di luar misalnya, antum ngaji di mana? Di Al-Abror. Bahas kitab apa? Sahih Fikih Sunnah. Apa arti Sahih Fikih Sunnah? Nggak tahu. Nah gitu. Biar kita tahu jawabannya, kita harus tahu artinya. Ya, karena judul itu menentukan apa? Isinya. Sahih Fikih Sunnah. Sahih artinya apa? Yang benar. Hadisnya sahih, hadisnya benar. Betul-betul riwayat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal qaul sahih. Pendapat ini sahih. Maksudnya apa? Pendapatnya benar. Nah, sahih fikih sunnah, sahih itu artinya benar. Fikih sunnah. Fikih artinya apa? Nanti akan kita rinci. Cuman secara globalnya fikih adalah pemahaman. Pemahaman fikih. Fikih itu arti bahasanya pemahaman. Walaupun arti umumnya adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi fikih itu nanti sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-fiqhu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Silakan dicatat. Insyaallah ada ujiannya. Perlu ada ujiannya enggak, Pak? Kayaknya perlu deh. Biar nyatet gitu. Ya. Ibu-ibu juga ikut. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti mungkin per beberapa pertemuan ada ujian. Nanti nilainya 100 dapat hadiah. Ya. Umroh pakai uang sendiri. Ya, atau hadiahnya bisa nanti ditentukan sama panitia. Ya. Nah, sahih fikih sunnah. Jadi fikih apa tadi? Definisi fikih apa tadi? Ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah, ya, al-amaliyah, ya, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya berkaitan dengan perbuatan hamba, perbuatan manusia. Bi'adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Ya, dalilnya contohnya dari apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, hadis, kemudian apa? Dengan ijma', dan nanti ada runtutannya, ada yang qiyas, ada istisna dan sebagainya. Ya. Tapi yang pokok yang ulama sepakat itu ada berapa? 4. Ya, yang sepakat 3 nih. Yang 4 masih hilang. Al-Quran, dalilnya apa? Al-Quran, As-Sunnah itu hadis, kemudian ijma'. Ijma' itu kesepakatan seluruh ulama. Kemudian ada qiyas, kita itu analogi, menyamakan satu hukum dengan hukum lain, menyamakan satu kasus dengan hukum lain yang sudah ada dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, nanti rincinya nanti. Nah, intinya fiqhus sunnah artinya apa? Pemahaman tentang as-sunnah. As-sunnah itu yang dimaksud di sini maksudnya apa? Islam itu sendiri. Ya. Imam Al-Barbahari mengatakan al-islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal islam. Islam itu ya sunnah. Sunnah itu adalah al-Islam. Ya. Itu secara umum. Makanya fiqhus sunnah berarti pemahaman tentang Islam. Jadi secara umum berarti sahih fikih sunnah berarti apa? Pemahaman yang benar tentang agama Islam yang berkaitan dengan apa tadi? Perbuatan hamba. Ya. Kalau kaitannya dengan perbuatan hamba, maka pembahasan fikih itu tidak berkaitan dengan apa? Tidak terlalu membahas tentang apa? Akidah. Makanya nanti ketika kita bahas ulum fikih, bab pertama apa? Toharoh. Sebenarnya kalau fikih itu lebih ke rukun Islamnya, ya, dan semua hukumnya yang setelah itu. Makanya syahadat itu dimasukin ke mana? Rukun imannya, iman kepada Allah dan kepada Rasul. Yang pertama setelah syahadat apa? Sholat. Syarat sah sholat apa? Harus suci. Nah, sucinya dengan apa? Bahas toharoh itu.
nanti panjang. Kemudian baru membahas tentang zakat, puasa, haji dan seterusnya. Semua hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya. Jadi sangat luas jangkauannya. Dan kitab ini membahas itu, pendapat yang benar ini menurut penulisnya. Dan nanti beliau akan jelaskan di sini wa adillatuhu, ya, dan dalil-dalilnya. Beliau akan menyebutkan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dari asar, perkataan atau pendapat para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa tawdihul madhahib wa tawdihu madhahibil a'immah. Dan di sini akan dijelaskan tentang mazhab para imam. Jadi secara hukum fikih, dalam ilmu fikih kita kenal ada berapa mazhab? Yang terkenal ada 4. Mazhab apa? Hanafi, yang dengan pemimpin siapa? Imam Abu Hanifah, Imam An-Nu'man Abu Hanifah itu. Kemudian rahimahullah. Kemudian yang kedua mazhab apa? Maliki. Imamnya siapa? Imam Malik bin Anas. Kemudian apa lagi? Mazhab Syafi'i. Imamnya siapa? Imam Syafi'i. Nama lengkapnya siapa? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat siapa? Hambali. Imam mazhabnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka. Nah, beliau akan jelaskan pendapat ini. Misalnya dalam satu permasalahan ada 2 pendapat mengatakan gini. Di antara yang mengatakan imam fulan, dalilnya ini, argumennya ini. Kemudian nanti pendapat kedua mengatakan gini, pendapatnya ulama fulan, lalu dalilnya ini. Lalu kadang beliau akan menguatkan mana pendapat yang lebih kuat. Nah, ini yang secara seperti ini yang dipilih oleh penulis, dan seperti inilah yang lebih enak bagi kita. Jadi kita nggak cuman mendapatkan pendapat tanpa ada dalilnya, tapi kita tahu kok kenapa sih imam, misalnya kenapa sih ada orang yang sholatnya ya takbirnya seperti ini, habis misalnya waktu i'tidal itu dia sedekap, ya kan? Kenapa yang lain berpendapat waktu i'tidal dia apa? Lepas tangan. Nanti kita akan tahu, oh alasannya ini, oh yang kedua alasannya ini. Nah, dengan mengetahui dalilnya kita akan ada gambaran, sehingga kita bisa menentukan nanti mana pendapat yang menurut kita lebih kuat. Ya sesuai kemampuan kita, Pak ya. Sesuai kemampuan kita. Dan kita juga akan belajar bagaimana kita menghadapi perbedaan pendapat ulama, sehingga kita bisa memaklumi apabila ada orang lain yang berpendapat dengan satu pendapat yang berbeda dengan kita. Kalau dalilnya memang ada dan ada ulamanya, maka insya Allah itu sesuai dengan ijtihad pendapat beliau. Tapi yang kita amalkan yang mana? Yang sahih, yang pendapatnya lebih kuat. Dan itu dilihat dari mana, Pak? Dalilnya. Gitu ya. Pelan-pelan. Kita pelan-pelan akan membahas itu. Insya Allah semakin hari kita semakin dewasa dalam belajar. Ya. Pembahasannya ini kita akan membahas dari awal. Beliau akan membawakan muqaddimah, pembukaan dalam kitab ini yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu fikih ini. Ya, beliau mengatakan, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Ya, Dialah Tuhan satu-satunya di bumi dan juga di langit. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dengan salawat yang senantiasa konsisten, yang senantiasa ada sampai hari kiamat, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau juga mendapatkan salam keselamatan yang sangat banyak. Amma ba'du, adapun setelahnya, faqad tataba'at kalimatu ammati ulama'il Islam fi fawatihi mu'allafatihim.
wa karimi mudawwanatihim li jumlatin min ulumi syari'atil muwaqqarah wa fununiha al-musharrafah ala anna syarafal ilmi tabi'un li syarafi ma'lumih wa karamata 'irqihi mu'athiratun ala mauludih. Ya. Yang ada bukunya enak tinggal buka. Tapi nanti insyaallah bapak-bapak bisa beli ya. Kalau ada donatur yang membelikan semua bagus. Atau nanti ada relasi dengan penerbit bisa dapat diskon lebih banyak. Nah, ini bagus. Belum mengatakan mayoritas ulama Islam ketika mereka memulai penulisan kitab mereka, ya mereka biasanya mengatakan ya dengan satu kata yang sangat indah, bahwasanya anna syarafal ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Ilmu itu dikatakan ilmu yang mulia itu sesuai dengan apa yang sedang dipelajari. Ya, kalau yang dipelajari adalah ilmu tentang Allah, maka itulah ilmu yang paling mulia. Demikian pula kalau ilmu ini berkaitan dengan agama Islam, maka ilmu ini akan menjadi lebih mulia. Ya, kita juga sebagai orang Islam ya akan senantiasa ya ingin menjadi hambanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menjadi hamba yang mulia, maka kita pelajari tentang ilmu agama ini. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita dengar ya, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Perhatikan kata-kata yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agama. Kata-katanya fiqhu. Nah, pelajaran kita ini fikih, Pak. Tapi fikih secara umum, yaitu diberikan pemahaman tentang agama ini. Karena ketika seseorang paham tentang agama, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia jauhi. Sehingga dengannya dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menegur kita ya dalam Al-Qur'anul Karim untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ayat yang kita baca di salat Maghrib tadi dan juga sering dibaca oleh imam-imam dalam khotib-khotib mereka, dalam khutbah mereka, apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Pertanyaannya, takwa itu apa, Pak? Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Nah, takwa itu apa? Angkat tangan deh, biar hidup. Silahkan, Pak. Takwa apa? Angkat tangan. Hadiahnya belum ada, Pak. Hadiahnya Pokari Sweat. Silakan. Takwa itu apa? Kan Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pertanyaannya, sebenar-benar takwa itu bagaimana? Silakan tadi. Berserah diri kepada Allah. Ada jawaban lain ya, Pak? Yang lebih lengkap. Takwa itu sebagaimana para ulama jelasin. Takwa itu taat. Ya, tapi belum lengkap ini. Taat itu dirinci, Pak. Nah, itu baru benar, Pak. Dapat pekerjaan? Benar. Iya. Monggo, Pak. Ini hak Bapak. Iya. Baik. Takwa itu apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa takwa kalau kita nggak tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang? Kan gitu. Kalau kita rinci lebih dalam lagi, kita menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu berarti semua perintah Allah dan Rasulnya, kan gitu. Berarti ada hukum apa di situ? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Berarti ini yang dibahas apa? Fikih. Kita belajar itu nanti. Apa saja yang Allah wajibkan, apa saja yang disunnahkan.
Demikian pula menjauhi larangan. Nah, kita harus tahu apa saja larangan Allah. Ya, bagaimana menjauhi larangan tersebut? Ya, cara menjual beli ataupun yang lainnya banyak nanti kita bahas. Ya, kita tahu larangan ada yang haram, ada yang makruh, dan itu adalah menu pembahasan siapa? Ilmu fikih ini. Maka disinilah para ulama mengatakan bahwa cara kita bertakwa kepada Allah adalah dengan mempelajari fikih. Salah satunya ya. Yang terbesar tadi mempelajari akidah yang benar, pemahaman yang benar, keimanan yang benar itu. Makanya Imam Abu Hanifah punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Artinya apa, Pak? Fikih yang paling besar. Maksudnya bahas apa ini? Akidah, rukun iman, ya, dan rinciannya. Lalu ada fikih yang bawahnya yang dimaksud adalah berkaitan dengan hukum-hukum syariat berkaitan dengan perbuatan hamba, perbuatan manusia. Ini yang kita pelajari. Ya. Nah, ketika kita paham ini, barulah kita bisa menjalankan ketakwaan kepada Allah. Dan takwa kepada Allah tidak hanya di masjid. Ya. Nanti akan kita rinci pembahasannya apa saja. Dan ini penting. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ya, pernah mendoakan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Doanya apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah, maksudnya pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam urusan agama ini. Dan ajarilah dia takwil, yaitu tafsir ayat-ayat Al-Quran. Maka Allah jadikan ya doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abdullah bin Abbas menjadi ulamanya dari kalangan para sahabat. Bahkan di usia yang masih muda, masih kecil, Abdullah bin Abbas dibawa sama Umar bin Khattab kemana? Pak, majelis syura. Sedang diskusi para masyayikh dari kibar para sahabat, ya, datang dibawa siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah habrul ummah, ulamanya umat ini. Sehingga dimusyawarahkan berbagai macam hal, termasuk Abdullah bin Abbas ini memberikan pendapatnya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang telah beliau pahami. Dan ini bukti bahwa ilmu agama itu sangat mulia. Dan ilmu agama itu tidak memandang umur, Pak. Mau anak kecil tapi kalau berilmu dia akan menjadi orang yang mulia. Apalagi kalau sudah dewasa berilmu, tambah mulia lagi. Ya. Ilmu agamanya luas, pengalamannya luas dan lain sebagainya. Semakin sempurna. Maka kita juga duduk di majelis ilmu ini, mari kita niatkan dari sekarang, kita ingin ya Allah, pahamkanlah aku tentang ilmu agama, biar menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan kita, menjadi orang yang bertakwa. Karena ilmu agama itu kita pelajari untuk kita amalkan, bukan sekedar kita memperlihatkan kepada manusia bahwa kita berilmu, ya, sehingga orang akan salaman dan seterusnya, ya, tidak itu. Tapi ini harus kita amalkan. Tujuan kita menuntut ilmu lillahi ta'ala, dan itu kita butuhkan, kita wujudkan, kita buktikan dengan apa? Kita yang pertama kali amalkan sesuai kemampuan tentunya, ya, sesuai kemampuan. Rasulullah SAW bersabda apa? Ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang maka tinggalkan totalitas. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka jalankan sesuai kemampuan kalian. Tapi tadi poinnya, mari kita coba luruskan niat kita. Tujuan kita menuntut ilmu ini, kita paham agama dan kita yang pertama kali mengamalkannya. Ya, jangan sampai kita sudah berilmu ternyata tidak merubah kehidupan kita, sehingga tidak ada bekas dalam kehidupan kita. Jangan, Pak, mubazir, Pak. Bapak duduk di majelis ilmu bisa berjam-jam. Di sini 1 jam. Di Masjid Al-Fatah 1 jam, di masjid lain 1 jam, ya. Ini gunakan waktu ini semaksimal mungkin biar kita paham, menyerap ilmu, pahami, amalkan, pahami, amalkan.
Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga akan betul-betul negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, hamba Allah, penduduknya itu beriman dan bertakwa, itu Allah akan janjikan, ya. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya semua penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi, Pak. Tapi kalau mendustakan apa yang Allah turunkan, ayat-ayat Allah, ya sudah, banyak azab, banyak musibah. Maka sekali lagi, mari kita duduk di majelis ilmu, ikhlaskan niat kita dan ingat tujuan kita, belajar, pahami dengan baik dan benar. Kalau ada yang tidak kita pahami, tanyakan kepada yang berilmu. Ya, kalau ustadznya bisa ada punya ilmu, sampaikan. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya diam saja. Wallahu a'lamu bishawab. Masih belajar terus. Makanya nggak ada berhentinya, Pak. Orang mau S1, S2, S3, S-Pong, S-Krim, ya sama aja. Mereka harus belajar. Nggak ada berhenti dalam menuntut ilmu. Terus belajar. Ya, kita semua, makanya majelis ini majelis saling belajar aja. Ya, saling belajar. Saya sampaikan apa yang telah saya pelajari di Libya ataupun di yang lainnya. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga sambil memahami. Kalau ada bukunya lebih baik, minimal catat. Ya, atau langsung rekam dengan otak kita, hafal, alhamdulillah. Insya Allah. Ya, tapi insya Allah pelan-pelan. Kita bahas pembahasan ini pelan-pelan. Ya, dan dengan ilmu fikih ini kita akan mempelajari banyak hal, Pak. Ya, yang penting tadi kita lihat harus niatnya lurus, ikhlas, diamalkan benar-benar. Kalau kita bisa mengajarkan kepada anak kita, istri kita, lebih baik. Kepada yang lain, ajak untuk datang majelis ilmu itu baik sekali. Tapi yang pertama harus kita dulu. Lalu penulis akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas dalam pembahasan ilmu fikih ini. Ya, pembahasan ilmu fikih ini, ya, membahas tentang ahkamun tusayirul muslima wa tulazimuhu fi umumi masaliki hayatihi, fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina ibadihi. Ya, ilmu fikih ini akan membahas tentang hukum-hukum yang selalu dijalani oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ya, baik yang berkaitan dengan seorang muslim itu dengan Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan dirinya dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitarnya. Kita akan membahas amal-amal, perbuatan-perbuatan, hukum-hukum tentang hubungan kita dengan Allah. Contohnya apa? Apa, Pak? Hubungan kita dengan Allah. Semua ibadah seperti apa? Sholat, ya, kan hubungan kita dengan Allah. Kemudian apa? Puasa, itu hubungan kita dengan Allah. Kalau zakat, ini hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Puasa sudah ada. Haji, umrah, apa lagi? Doa, apa lagi? Ya, banyak hal. Nanti ada yang berkaitan dengan manusia. Ya, contohnya di sini saya bacakan aja dari penulis biar enggak lama. Penulis mengatakan, "Fabiha yashuddu habbul ittisal bi ibadati rabbih fi alaniyatihi wa sirrihi." Dengan mempelajari ilmu fikih ini, maka hubungan antara seorang hamba, seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala ini akan semakin erat, semakin kuat. Baik dalam ketika dia bersama dengan manusia yang lainnya ataupun saat dia sendirian. Ya. Seperti apa? Seperti masalah thaharah. Bersuci. Baik bersuci dari najis atau bersuci dari apa? Hadas. Bersuci dari najis nanti akan dirinci. Ya, seperti bersuci dari kencing, mohon maaf, istinja, ya, BAB dan sebagainya, atau dengan hal-hal najis yang lainnya. Kemudian bersuci dari haid diantaranya, nifas dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bersuci dari hadas. Seperti apa? Nanti dengan cara berwudu, ya, bagaimana cara wudu yang benar. Kemudian cara mandi janabah yang benar bagaimana. Kita juga belajar tentang tayamum seperti apa.
kondisi-kondisi bagaimana, tentang air yang bisa untuk kita bersuci itu bagaimana, ya, itu banyak hal kita akan pelajari. Tentang zakat, kadarnya berapa, apa saja yang dizakati, ya. Tentang puasa wajib apa, yang sunnah apa, bagaimana tata cara puasa, ada sahur, ada buka puasa, apa saja yang dianjurkan, apa saja yang dimakruhkan, apa saja yang membatalkan, ya. Tentang haji, tentang berbagai macam ibadah yang kita ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa biha yanshuru rayatal Islam, dan dengan ilmu ini seorang muslim akan bisa menegakkan panji-panji Islam. Wa yarfa'u manaral Qur'an wa dzalika fi fiqhil jihad wal maghazi was siyar was sayr wal aman wal ahdi wa nahwi dzalik. Dan dengan mempelajari ilmu fikih ini, kita akan belajar bagaimana cara-cara menegakkan panji-panji Islam. Di sini akan ada fikih jihad, fikih berjihad melawan orang kafir dan munafikin. Dan bagaimana jihad yang benar. Dan agar di sini juga kita akan mempelajari tentang fikih jihad yang benar agar tidak disalahgunakan. Karena ada kalangan kaum muslimin yang memahami fikih jihad ini salah. Sehingga yang terjadi apa, Pak? Apa? Terorisme, pengeboman di mana-mana dengan atas nama apa? Jihad. Bahkan mereka mendirikan apa? Pesantren apa itu? Ya, seterusnya, jihad yang tidak benar, umat jihad dan sebagainya. Antum harus pahami ini, fikih jihad yang benar bagaimana? Kita memperjuangkan Islam yang benar bagaimana? Nah, ini dengan mempelajari fikih jihad juga kita bisa mengkanter banyak hal. Kita bisa menepis tuduhan terhadap orang-orang jenggot dan cingkrang yang cadaran bahwa mereka apa? Teroris. Kita jelaskan kepada aparatur negara ataupun siapapun yang menuduh kita bahwa kita dianggap teroris, kita jelaskan, Pak, jihad itu memang benar ada dalam Islam, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Cuman yang benar seperti ini, Pak. Dan kita juga bisa menjawab subhat-subhatnya orang-orang khawarij, terorisme. Mas, antum jihad, katakan ini jihad, dalilnya apa? Jihad itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kita paham fikih kan enak, ya atau tidak? Dengan pemahaman fikih yang benar, kita bisa meluruskan manhaj juga. Manhaj ini, Ahlussunnah wal Jamaah. Biar kita tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian kita akan belajar tentang ilmu peperangan, strateginya bagaimana, apa saja adab-adabnya, ya. Ini bisa dilengkapi juga dengan sirah nabawiyah, bagaimana peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan mempelajari ilmu fikih juga ini, kita bisa yatatallabur rizqal mubah, kita bisa mencari rizki yang halal. Ya atau tidak? Ya. Wa yabta'idu an mawatinil itsmi wal junah. Ya, kita juga akan menjauhi dari apa saja dagangan-dagangan ataupun transaksi-transaksi yang haram, yang mengandung dosa, yang mengandung maksiat, yang membuat harta kita tidak halal. Dan ini kebutuhan sehari-hari kita. Kita sebagai suami, punya istri, punya anak, wajib menafkahi mereka, ya kan? Otomatis wajib untuk bekerja, cari nafkah, cari rezeki. Nah, kita harus tahu amanah, apakah kerjaan saya ini halal atau haram, atau mana transaksi yang dibolehkan atau tidak, sehingga yang kita dapatkan adalah harta yang halal, baik untuk anak kita, baik pula untuk istri kita, untuk kedua orang tua kita. Dari harta yang halal ini bisa kita gunakan banyak hal, bangun masjid, ya, bisa untuk berdakwah, bisa untuk haji, bisa untuk umrah, bantu orang fakir miskin dan lain sebagainya, banyak hal. Kalau hartanya halal, insya Allah pasti diterima. Tapi kalau hartanya haram, kira-kira diterima atau tidak? Orang korupsi besar-besaran, atau banyaklah jual babi, misalnya, jual narkoba, ya, di bandarnya, judi online misalnya, banyak. Lalu digunakan umrah buat haji, kira-kira diterima nggak itu sama Allah?
Ya. Rasulullah SAW bersabda apa? Innallaha tabaraka wa ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu tabaraka wa ta'ala maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Kalau hartanya haram gak bakal diterima, Pak. Dan efeknya buruk untuk keluarganya. Ya, efeknya buruk untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? Ma min lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Atau kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Maksudnya gimana, Pak? Masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita akan belajar apa tentang ini? Ya. Wa dzalika fi fiqhil muamalat min bai'in wa shira' wa khiyarin wa riba wa sarfin wa ma jara majra dzalika mimma yarbitu bi muamalatil khalqil maliyah li ba'dihim ma'a ba'din. Maka kita akan membahas tentang fikih muamalat. Fikih muamalat seperti apa? Penjualan, dagang, cara membeli, kemudian cara bertransaksi, khiyar majlis dalam akadnya, kemudian tentang riba, apa saja macamnya, ya modelnya seperti apa, hukumnya bagaimana, bagaimana agar kita terjauhkan dari riba, kemudian dan semua yang berkaitan dengan harta, utang piutang bagaimana, ya ini tuh perlu untuk dijelaskan, ya. Dan juga berkaitan dengan harta, seperti apa nanti wakaf, wasiat. Nah ini perlu nih. Ilmu waris, ya ini akan dijelaskan. Biar apa? Lihat ilmu waris ini, Pak. Ini banyak menyebabkan apa? Banyak hal, Pak. Ya, muqata'ah. Yang pertama muqata'ah. Maksudnya apa? Memutus hubungan silaturahim. Awalnya akur gara-gara warisan rebutan. Karena nggak ditetapkan dengan sesuai syariat. Tapi kalau ditetapkan sesuai syariat dan semuanya menerima, insya Allah akan jadi berkah masing-masing. Dan tidak akan ada terjadi apa? Perselisihan. Demikian pula berkaitan dengan ya urusan keluarga. Urusan keluarga. Ya, bil hayati zaujiyati syar'iyyah. Berkaitan dengan urusan suami istri. Dimulai dari apa? Hukum-hukum pernikahan. Bagaimana akad nikah yang benar? Syaratnya, rukunnya apa? Kemudian memilih calon yang baik dan benar bagaimana? Ya, setelah itu kewajiban suami dan istri apa saja? Bagaimana membuat keharmonisan rumah tangga? Ya, antara suami dengan istrinya. Kalau punya anak, nanti akikah bagaimana? Itu kan perlu, Pak, ya. Itu kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang dibahas sama ilmu fikih ini. Ya, banyak hal. Kalau seseorang punya istri lebih dari lebih dari satu, bagaimana? Ini dibahas, Pak. Walaupun kita nggak bisa ngamalin. Atau ada yang bisa di sini? Wallahu a'lam. Ya, itu dibahas. Dan bagaimana menghadapi kecemburuan seorang wanita ketika diduain atau bagaimana? Pembagiannya bagaimana? Ya, masalah nafkah kepada istri bagaimana? Itu semua dijelaskan dalam ilmu fikih. Kemudian di antara yang penting juga, ilmu fikih itu membahas tentang ad-daruriyatul khamsah atau daruriyatul haya al-mashmulah. Ya. Seperti apa? Semua hal yang berkaitan dengan darurat kehidupan seseorang. Seperti apa? Hukum berkaitan dengan kriminalisme, al-jinayat. Ini dibahas, Pak. Misalnya terjadi tawuran. Di sini banyak tawuran atau tidak? Waduh. Kalau ini dijelaskan kepada orang tawuran itu, mereka takut, Pak, tawuran. Karena dalam Islam itu harga diri seseorang, bahkan tubuhnya seseorang muslim itu sangat mahal. Ya. Seseorang misalnya motong jari, ini jari ada harganya, Pak. Bisa diganti beberapa ekor onta. Kalau misalnya seseorang marah dengan orang lain lalu dipotong tangan ini jarinya, itu nanti ada hukumnya itu. Dendanya itu ada. Ya, misalnya seseorang tiba-tiba
nusuk matanya orang lalu matanya menjadi buta, itu dibahas. Ya. Apalagi sampai terjadi apa? Pembunuhan. Kalau ini dijelaskan kepada umat Islam dan diterapkan, insya Allah nggak ada yang berani membunuh kalau mau menerapkan. Tapi minimal kita tahu hukumnya, karena nanti hukum-hukum tertentu itu yang memutuskan siapa? Pemerintah. Nah, di sini juga kita akan membahas nanti, insya Allah masih lama. Jadi membahas tentang apa? Bagaimana muamalatul hukam? Bagaimana rakyat ini ya berinteraksi dengan pemerintah, dan bagaimana pemerintah berinteraksi dengan rakyat. Wah, ini sudah mulai luas Pak pembahasannya fikihnya. Dan ini pembahasan ini kalau dibahas dengan yang baik dan benar, kita akan lurus manhajnya. Kita akan lepas dari pemikiran siapa? Khawarij. Pemikiran siapa lagi? Syiah. Dan banyak hal. Ya. Sehingga kalau seseorang mempelajari fikih muamalah antara hukam wa ra'iyah, antara pemerintah dan rakyat, rakyat dan pemerintah, kalau ini diterapkan oleh masyarakat, insya Allah negeri ini aman, akan bagus. Ya, termasuk diantaranya penegakan hukum ini. Bagaimana penegakan hukum itu betul-betul harus adil, seadil-adilnya. Dan hukum yang paling adil adalah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Nah, pemerintah kita sudah menerapkan beberapa yang lumayan bagus juga. Ya, tinggal nanti disempurnakan. Nah, nanti kita kan ketika belajar tentang hukum jinayat, hukum qisas, hukum diyat dan lain sebagainya, kita harus ingat bahwa yang menetapkan itu siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah melakukan, alhamdulillah. Kalau belum melakukan, coba di lobby. Kita nasihat disampaikan aja, hukumnya kayak gini Pak dalam Islam. Sambil dibandingkan selama ini yang terjadi seperti ini. Coba kalau Bapak terapkan seperti ini, kayaknya lebih bagus. Ya, kita bandingkan dengan negeri yang telah menerapkannya. Saudi, ya, kerajaan Arab Saudi sudah menerapkan. Dan kita lihat bagaimana tingkat keamanannya. Sangat aman. Makanya di Saudi itu kalau orang marah-marahan, itu paling mulut doang Pak. Kalau sampai main tangan, wah siap-siap. Ya, bisa dihukum. Azan. Baik, kita dengarkan azan dulu Pak. Silakan. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Jadi pembahasan fikih ini sangat lengkap sekali, membahas semua hal ya, termasuk nanti makanan. Ya, yang kita makan, konsumsi, mana yang halal, mana yang haram. Dari hewan-hewan mana yang halal. Ya. Bagaimana penyembelihannya sehingga menjadi halal. Dan kemarin kita di sini telah mempraktekkan apa? Tata cara penyembelihan, ya, fikih kurban. Ya, seperti itu kan kita bahas semuanya. Akikah nanti bagaimana, udhiyah, penyembelihan hewan kurban bagaimana, ketentuan hewannya bagaimana, ya, sebagainya telah kita bahas di daurah kemarin. Nah, maka karena saking pentingnya ilmu fikih ini dan bagaimana ilmu fikih ini ternyata sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, maka para ulama mengumpulkan berbagai macam tulisan. Mereka menulis dan penulisan mereka bermacam-macam ya. Ya, beliau mengatakan di sini ya, faminhum man allafa fi dairati madhhabihi wa mazada. Di antara ulama ada yang menulis ya fikih itu sesuai dengan mazhabnya beliau. Kita tahu tadi mazhab ada berapa tadi? 4. Sehingga dia hanya belum yang menulis mazhab Syafi'i ini sini. Yang rajih dari pendapat Imam Syafi'i apa saja dan ulama-ulama Syafi'i ini. Mazhab Hanafi ini, Maliki ini, Hambali ini. Ada yang menulisnya per mazhab. Di antara mereka ada yang menulis ya semua mazhab digabungkan jadi satu kitab. Ya. Di antara mereka ada yang menulisnya tanpa ada dalilnya. Pokoknya pendapat ulama aja. Ini biasanya di kitab-kitab mukhtasar yang ringkasan. Misalnya contoh mazhab Syafi'i itu ada kitab apa? Safinatun Najah. Itu ringkasan mazhab Syafi'i. Ya, itu hanya poin-poin pentingnya aja, ringkasannya. Dalilnya enggak semua disebutkan. Tapi ulama yang lain nulis ya judul pembahasan dalil,
judul pembahasan dalil. Nah, inilah yang dipakai oleh metodenya siapa? Kitab kita ini, Shahih Fiqh Sunnah. Beliau kan membahasnya gimana? Judul, pendapat, ya mazhabnya siapa saja, dalilnya. Yang seperti ini lebih mudah, ya. Maka ini yang ditulis pendapat cara metode penulisan yang seperti inilah yang dipakai oleh Syekh siapa? Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Jadi beliau mengcompare semua kitab-kitab yang ada, digabungkan seperti itu. Sehingga ketika kita membacanya, kita mempelajarinya, kita mendapatkan matangnya. Dan kita tidak ragu-ragu untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena kita tahu dalilnya. Dasarnya itu kuat. Dan ini lebih kuat, Pak. Maksudnya ketika kita mengamalkan itu lebih tenang di hati kita. Ya, walau dibandingkan kalau kita hanya mengatakan, kenapa antum gini? Ya, karena imam ini mengatakan gini, atau karena mazhab saya mengatakan gini, tanpa tahu dalilnya, kayak kurang kuat. Seolah-olah kita bersandar kepada siapa? Manusia. Tapi kalau kita tahu dalilnya, ayatnya ini, hadisnya ini, dan pemahaman tentang ayat dan hadis ini berdasarkan perkataan ulama juga, itu hati kita akan semakin mantap. Maka ini yang dipilih sama penulis. Dan perbedaan penulisan ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan terjadi bentrokan, ya, karena beda penulisan tadi terjadi bentrokan. Mazhab ini bentrok dengan mazhab ini, ya, gontok-gontokan. Sama juga ada mazhab ashabul hadis, ya, para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang lebih pengen merinci mana hadis yang sahih, mana hadis dhaif. Itu kadang juga berbeda pendapat dengan ulama mazhab yang pakainya mazhab fikih. Sehingga Imam Al-Khattabi rahimahullah taala dalam kitab Ma'alimus Sunan jilid 1 halaman 75, beliau adalah ulama yang wafat pada tahun 388 Hijriah. 388 Hijriah. Beliau mengatakan, ya, saya melihat di zaman saya ini hasalu hizbain wa qasamu ila firqatain. Ulama ini berpecah menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama apa? Ashabu haditsin wa athar. Ulama yang lebih konsentrasi pada mempelajari hadis dan athar, riwayat-riwayat. Wa ahlu fiqhin wa nadhar. Ada ulama yang lebih konsentrasi masalah apa? Bahas fikih. Pembahasan fikih, masalah ini, masalah itu. Ya, kemudian menganalisa pendapat ini dengan pendapat itu, ya. Dan yang terjadi saat itu apa? Wa kullu wahidatin minhuma la tatamayyazu an ukhtiha fil hajah. Padahal masing-masing itu sebenarnya sama saja tujuannya. Pengen apa? Belajar agama yang benar, fikih yang benar, tata cara ibadah yang benar. Ya. Makanya ketika terjadi demikian, ya, orang ashabul hadis, ulama ahli hadis itu mereka sibuknya apa? Sibuknya mengumpulkan riwayat-riwayat, mempelajari mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya. Namun kata beliau, sebagian mereka, ya, karena sibuk dengan itu, mereka la yafqahuna al-ma'ani, la yura'una al-mutun wa la yafqahuna al-ma'ani. Sangat disayangkan sebagian mereka tidak memahami pemahaman yang benar tentang hadis yang disampaikan. Nih minusnya di situ. Tapi untuk personnya siapa beliau nyebutin. Cuman ada yang kelompok seperti itu. Di sisi lain ada ahlul fiqih, para ulama yang konsentrasi, ya, fokus kepada bahas tentang hukum-hukum fikih, ya. Tapi ya la ya'rujuna minal hadithi illa ala aqallihi. Kebanyakan mereka ini enggak paham ilmu hadis. Ya. Wala yakaduna yumayyizuna sahihahu min saqimihi. Bahkan mereka hampir tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Ya. Sehingga wala ya'rifuna jayyidahu min radi'ihi. Ya. Mereka tidak tahu mana hadis yang benar, mana hadis yang salah. Sehingga ada kekurangan di masing-masing.
Yang satu kok tahu hadisnya sahih, ya tahu hadisnya dhaif, tapi untuk memahami hadisnya agak kurang. Begitu kata Imam Al-Khattabi. Sisi lain, ulama fikih mereka paham nih pendapat fulan bagaimana, analisanya bagaimana, tapi hadis yang dijadikan dalil itu nggak tahu nih hadisnya sahih atau nggak tahu. Terus bagaimana Pak? Maka sikap yang bagus bagaimana? Kumpulkan dua-duanya. Seseorang itu harus tahu ya hadis ini sahih atau dhaif, ya, dan harus tahu pemahaman yang benar tentang hadis tersebut bagaimana. Makanya penulis mengatakan wal haqqu annal haditsa wal fiqha akhwa safa'in wa qarina wafa'in. Yang benar adalah bahwa ilmu hadis dan ilmu fikih itu sebenarnya dua teman, dua saudara yang baik, yang saling setia. Keduanya saling melengkapi, bukan saling ditabrakkan. Dan ini terjadi, ikhwan. Di zaman kita terjadi. Di zaman Imam Khattabi tahun 388 saja terjadi, apalagi zaman kita. Kadang ada sebagian orang mengajarkan fikih, udah pokoknya antum mazhab ini dulu. Akhirnya yang terjadi apa? Taklid terhadap mazhabnya. Dia nggak peduli nih, wah ada hadis sahih nggak peduli, nggak, berbeda dengan pendapat imam kami. Loh, ya. Sisi lain ada yang mengkaji tentang hadis, ya, dia tahu sahihnya, ya, tapi untuk memahaminya pakai pemahaman sendiri. Ya, akhirnya apa? Nggak ada ulama yang mengatakan pendapat seperti ini. Akhirnya yang terjadi penyimpangan. Makanya manhaj salaf itu mengumpulkan dua-duanya, ya, membangun agama ini di atas apa? Pondasi yang kuat, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan apa? Pemahaman yang benar. Ya, ulama pertama kali di umat Islam siapa? Sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in dan ulama yang lainnya. Inilah manhaj yang benar, cara belajar agama yang benar, baik urusan akidah ataupun urusan apa? Fikih. Semuanya sama, metodenya gitu. Jadi satu pembahasan, lihat dalilnya keseluruhan, kumpulkan dari Al-Quran, kumpulkan dari Sunnah, kalau dari hadis yang sahih kumpulkan, yang dhaif tinggal. Kemudian pahami dengan benar dengan melihat bagaimana para ulama, para sahabat, tabi'in, ulama senior dahulu, mereka memahami ayat ini bagaimana, memahami hadis ini bagaimana, sehingga berkumpullah dua kekuatan ini. Makanya Imam Al-Khattabi tadi mengatakan bahwa apa? Ya, li'annal haditsa bimanzilatil asas alladhi huwal asl. Karena ilmu hadis ini adalah ilmu pondasi. Ya. Kemudian wal fiqha bimanzilatil bina alladhi huwa lahu far'un. Dan fikih adalah bangunan di atasnya. Kalau pondasinya kuat, maka fikihnya akan kuat. Ya. Imam Ibnul Madini rahimahullah ta'ala belum mengatakan at-tafaqquhu fi ma'anil hadis nisful ilm wa ma'rifatur rijal nisful ilm. Ya, memahami tentang makna-makna yang ada dalam hadis Rasulullah SAW itu setengah ilmu, dan mengetahui rijal, rawi-rawi hadis, ya, riwayatnya sahih atau tidak, ini juga setengah ilmu. Maka kita harus mengumpulkan dua-duanya, sehingga ulama yang lain, diantaranya Imam Ibnu Jauzi mengatakan fa'aqbih bi muhaddithin yus'alu an hadithatin fala yadri. Betapa buruknya seorang ulama hadis yang ditanya tentang satu permasalahan tapi dia nggak paham tentang hal itu. Dia punya hadis banyak nih, sahih, tapi dikasih satu permasalahan nggak paham. Padahal sebenarnya ada dalam hadis yang beliau hafal atau beliau tulis. Maksudnya kemudian beliau mengatakan apa? Wa qad syaghalahu 'anha jam'u turuqil ahadits. Ya, dia tidak bisa memahami makna-makna hadis itu karena terlalu sibuk memahami riwayat hadis. Wa qabihun bil faqih an yuqala ma ma'na qauli Rasulillah kadza.
fala yadri sihhatal hadithi wala ma'na. Dan sisi lain, buruk juga ulama fikih yang kalau ditanya tentang perkataan Rasulullah SAW ini maknanya apa, lalu dia tidak tahu apakah hadis itu sahih atau tidak, dia nggak tahu. Ya, maknanya apa juga dia nggak tahu. Makanya bagaimana Pak? Ya, manhaj yang benar bagaimana? Metode belajar yang benar bagaimana? Kumpulkan dua ini. Kita harus tahu hadisnya sahih atau tidak. Kita juga harus tahu pemahaman yang benar bagaimana. Nah, itu insya Allah dengan itu kita akan selamat madhabnya. Di sini belum mengatakan terakhir, waqad kana da'bus salaf wa tariqatuhum an yadhammu ila riwayati ad-dirayah wa ila dirayati ar-riwayah wa bihadza awsu. Ya. Dan para salaf, ulama salaf terdahulu, mereka mengumpulkan dua ini. Mengumpulkan ilmu riwayat, ilmu berkaitan dengan kesahihan dan dhaifnya hadis, dan ilmu dirayah, pemahaman tentang ilmu tentang hadis tersebut ataupun ayat tersebut. Dikumpulkan dua-duanya, tidak memisah antara keduanya. Itu pemahaman yang benar, metode yang benar. Dari Mus'ab Az-Zubairi rahimahullah ta'ala belum mengatakan, sami'tu Malik bin Anas, saya telah mendengar Imam Malik bin Anas mengatakan kepada ibni ukhtihi, kepada keponakannya, kedua ponakan beliau, anak dari saudari perempuannya Imam Malik bin Anas, namanya Abu Bakar dan Ismail ibni Abi Uwais. Arakuma tuhibbani hadha sya'an wa tatlubanihi, yakni sama al-hadis. Wahai saudaraku, wahai keponakanku Abu Bakar dan Ismail, saya melihat kalian berdua ini cinta dengan ilmu hadis. Saya melihat kalian semangat belajar hadis, ya, mempelajari hadis, mengoreksi mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka kedua mengatakan, "Na'am, iya, kami senang sekali dengan ilmu hadis." Qala in ahbabtuma an tanfa'a bihi. Ya, kalau kalian betul-betul cinta tentang hadis tersebut, maka insyaallah kalian berdua akan bisa mengambil manfaat dengannya. Ini memahaminya. Wa yanfa'allahu bikuma. Dan kalau kalian belajar ilmu hadis, insyaallah Allah akan menjadikan kalian ini manfaat. Ya, baik untuk diri kalian ataupun untuk umat Islam. Fa'aqilla minhu wa tafaqqaha. Maka semangatlah dalam belajar tentang ilmu hadis ini, tapi juga harus belajar fikihnya. Belajar pemahaman yang benar tentang apa? Hadis tersebut. Maka dengan itulah kita berjalan. Metode yang benar sekali lagi bahwa kita kumpulkan ya hadis-hadis yang sahih, dalil-dalil yang sahih, dan kita harus memahami dalil itu sesuai pemahaman salaf, para sahabat, tabi'in. Bagaimana mereka menerapkan hadis tersebut? Ya. Dengan itulah kita akan berjalan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Nanti insyaallah kita akan membahas lagi bagaimana pertumbuhan ilmu fikih itu. Bagaimana fikih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita perlu tahu Pak, ilmu fikih itu ada nggak di zaman Nabi? Kalau antum ditanya gitu gimana? Antum belajar fikih, ada nggak di zaman Nabi itu? Jangan-jangan beda apa? Ya, kita harus tahu fikih di zaman Nabi itu seperti apa. Fikih di zaman para sahabat seperti apa. Di zaman tabi'in seperti apa. Terus bagaimana bisa muncul imam mazhab yang berapa? Yang 4. Yang sebenarnya banyak, tidak hanya 4. Tapi yang terkenal berapa? 4. Proses munculnya bagaimana perkembangannya. Terus nanti kita akan dijelaskan ya sebab perselisihan itu seperti apa. Ya. Kemudian kita bagaimana menyikapinya. Ya. Ketika kita tahu pendapat ulama itu bagaimana, seperti apa, bagaimana sikap kita sebagai orang Islam, sebagai pelajar. Karena kita namanya hidup di masyarakat, kita akan mendapatkan perbedaan banyak. Kita sekarang rajin di Masjid Al-Abror, nanti kita pindah di masjid lain, kita lihat perbedaan. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, bagaimana apa saja hal-hal yang bisa kita toleransi? Ya, kita bisa legowo, bisa memaklumi. Ada juga hal-hal yang kita harus tegas.
karena ini sesuatu yang pasti. Nah, disinilah kita akan bersikap, ya, biar kita tidak terlalu liberal. Liberal itu apa? Bebas. Semuanya benar. Padahal ada yang menyimpang, kita katakan benar. Dan kita juga tidak terlalu keras. Maksudnya keras gimana? Pokoknya satu pendapat, ini pokoknya, nggak mau yang lain. Nah, itu kapan kita harus tegas, kapan kita harus apa? Longgar. Dengan apa? Belajar. Pelan-pelan, Pak. Nanti step by step, ya, kita akan belajar. Insya Allah pelan-pelan. Yang penting apa? Santai. Alon-alon yang penting kelakon. Insya Allah. Silakan kita buka pertanyaan. Barang lain yang bertanya. Wassalamualaikum. Ustaz, ada pertanyaan titipan ini. Ya. Titipan dari antum sendiri. Ini gimana nih hukumnya jual beli rambut palsu sama obat kuat buat laki-laki? Saya nggak tahu nih buat apaan nih Ustaz ya. Jazakallahu khairan. Iya, kalau rambut palsu ada hadis yang sahih tentang hal itu ya. La'anallahu al-wasilat wal mustawsilat. Allah melaknat wanita yang menyambung apa? Rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Jadi kalau itu hadisnya sahih, ya, itu dilaknat, tidak boleh. Berarti kalau dilaknat gimana hukumnya? Nggak boleh. Jual beli sesuatu yang diharamkan, maka jual belinya juga haram. Adapun obat kuat, jahe gitu kan, ya, habatus sauda atau telur sama, itu halal itu. Kalau obat kuat itu barangnya dari apa namanya, materinya apa, bumbu bahannya dari yang halal, maka halal. Tapi kalau obat kuat yang dimaksud adalah miras, biar bapak kuat nih tawuran, itu haram Pak. Jelas ya. Obat kuat nggak apa-apa. Tergantung bahannya tadi. Kalau misalnya untuk suami istri dan itu manfaat, silakan. Selama bahan dasarnya halal. Silakan. Baik, sekian dulu ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.